Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Muhammad Aksal Fadila dari Kors D3 Teknik Bangunan dan Landasan Angkatan 12 Bravo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu GRF? Kecelakaan yang berkaitan dengan licin atau runway ekskursi adalah salah satu risiko keselamatan utama bandara di seluruh dunia. Mayoritas ekskursi runway terjadi ketika runway terkontaminasi oleh air, es, atau salju. Studi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO pada tahun 2006 untuk memahami alasan yang mendasari masalah ini menghasilkan temuan menarik. Metodologi yang berbeda digunakan di seluruh dunia untuk berbagi informasi tentang landasan pacu, metode komunikasi yang berbeda, kurangnya harmonisasi dalam pelaporan, perbedaan pelatihan, dan bahkan kurangnya pelatihan. Untuk menyelaraskan metode berbagi informasi dan dengan demikian mengurangi resiko keselamatan yang terkait dengan landasan pacu, pada tahun 2016, ICAO mengadopsi metode penilaian dan format pelaporan baru untuk kondisi permukaan landasan pacu. Apa yang disebut format pelaporan global atau Global Reporting Format kini harus diberlakukan untuk implementasi di seluruh dunia mulai 4 November 2021. GRF adalah format pelaporan bahasa standar untuk kondisi permukaan landasan pacu di seluruh dunia, di mana orang-orang di jaringan lalu lintas udara memahami apa arti angka dan bagaimana mereka dapat menafsirkannya. Laporan ini dikembangkan berdasarkan matriks penilaian kondisi landasan pacu atau RCAM. RCAM memiliki sekumpulan kondisi runway dan nomor yang dialokasikan untuk setiap kondisi, tergantung pada kondisi cuaca dan kontaminasi landasan pacu. Kode kondisi landasan pacu berubah. Informasi ini dibagikan dengan pilot. Pilot mencocokkan informasi ini dengan data kinerja pesawat dan kemudian memutuskan apakah aman untuk lepas landas atau mendarat atau jarak yang dibutuhkan untuk lepas landas atau mendarat, terutama dalam kondisi buruk. Mengapa kita perlu mengetahui GRF? GRF mengubah metode penilaian landasan pacu dan berbagi informasi secara global. Dengan metodologi pemantauan kondisi landasan pacu saat ini, ketika landasan pacu terkontaminasi oleh es atau salju, pemeriksa landasan pacu perlu menentukan jenis, kedalaman, dan cangkupan kontaminan tersebut. Namun, dengan GRF, diharapkan landasan pacu juga dinilai saat basah. Ini menjadi lebih penting di daerah tropis yang mungkin tidak terbiasa memeriksa landasan pacu. Di belahan dunia ini, kondisi landasan pacu dapat berubah dengan sangat cepat karena hujan tropis. Dengan penggunaan RCAM, inspektur di area ini akan dapat bereaksi dengan cepat terhadap kondisi yang berubah. Berikut data kecelakaan penerbangan disebabkan pesawat tergelincir saat hujan. Dasar-dasar Runway Condition Report atau RCR. 1. Penilaian dan pelaporan kondisi permukaan runway. 2. Deskripsi kondisi permukaan runway. 3. Penentuan performance pesawat oleh flight crew. Tugas dan tanggung jawab. Aerodrome Operator menilai kondisi permukaan runway termasuk kontaminan untuk setiap sepertiga runway dan melaporkan dengan format RCR. ACS menyampaikan informasi yang diterima melalui RCR dan atau IRAP kepada end user atau Voice Communication ATIS CPDLC. AIS menyediakan informasi yang diterima dalam RCR kepada end user. Aircraft Operator menggunakan informasi yang terkait performance yang disediakan oleh aircraft manufacturers untuk menentukan take-off landing dapat dilakukan dengan selamat dan memberikan runway braking action atau IRAP. Aircraft manufacturers
menyediakan informasi data performance dalam aeroplane flight manual. Sobat aviasi, apa aja sih akronim yang kita pakai dalam pembahasan kali ini? Yuk kita lihat. 1. Ada Runway Surface Condition atau RSC. Kedua, ada Runway Condition Assessment Matrix atau RCAM. Ketiga, ada Runway Condition Code atau RWYCC. Keempat, ada Runway Condition Report atau RCR. Kelima, ada SNOTAM. Special Series NOTAM. NOTAM atau Notice to Airmen. Keenam, ada Automatic Terminal Information Service atau ATIS. Ketujuh, ada IRAP atau Air Report. Report from Aircraft. Nah, sobat aviasi, untuk memberikan informasi GRF ini banyak loh step-stepnya. Di sini saya menampilkan ada beberapa step-step atau GRF information flow. Pertama, airport operator memonitor dan menilai RSC atau runway surface condition dan perubahannya. Lalu, data tersebut dikirimkan berupa RCM atau Runway Condition Assessment Matrix, lalu RWYCC atau Runway Condition Code, dan RCR, Runway Condition Report. Lalu dikirimkan ke ANSP atau ACE atau ATS berupa SNOTAM dan ATIS atau Automatic Terminal Information Service. Kemudian dikirimkan lagi ke aircraft operator berupa dispatch dan ke pilot. Lalu dikirimkan berupa IRAP kepada ANSP atau ACE atau ATS. Lalu dikirimkan kepada airport operator berupa upgrade atau downgrade RWYCC atau Runway Condition Code. Begitu seterusnya. Berikut contoh Runway Condition Assessment Worksheet. Berikut ada tabel spesifikasi penilaian Runway Condition Code. Untuk dry sendiri, Runway Condition Code-nya berupa angka 6. Lalu untuk wet atau permukaan runway terlihat lembab atau terdapat air dengan ketinggian kurang dari atau sama dengan 3 mm, yaitu menggunakan runway code berupa angka 5. Lalu ada wet atau slippery wet, di mana nilai kekesatan di bawah ketentuan berupa kode angka 3. Lalu untuk standing water atau ketinggian air lebih dari 3 mm mendapat angka berupa angka 2. Nah, sobat aviasi, berikut adalah contoh information strings. Nah, sobat aviasi, di sini ada contoh data kondisi runway. Berikut contohnya. Di sini runway kita bagi menjadi 3, yaitu jadi sepertiga runway di bagian barat, sepertiga runway di bagian tengah, sepertiga runway di bagian timur. Di sini kita mengambil luasan air dengan presentasinya. Berikut dengan RWCC atau Runway Condition Code dan kedalaman. Di sini contohnya kita mendapatkan kondisi wet di bagian barat, wet di bagian tengah, dan wet di bagian timur, dan standing water di bagian timur. Nah, sobat aviasi, berikut ada tabel berupa matriks penilaian kondisi runway.
Berikut adalah persenan luasan air atau presentasenya. Contoh kedalaman standing water. Perubahan signifikan. Kondisi permukaan runway harus terus dilaporkan jika terdapat perubahan kondisi sebagai berikut. 1. Perubahan Runway Condition Code atau RWCC. Kedua, perubahan tipe kontaminan. Ketiga, perubahan kedalaman air. Keempat, perubahan persenan luasan air. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.